Shalom, selamat pagi keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan sediakan buat kita. Mari arahkan hati dan pikiran kita untuk sejenak meneduhkan diri dan menerima sapaan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu, kami mohon agar Engkau berkenan menerangi dan memberi pemahaman yang benar kepada kami, apa yang harus kami mengerti dan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada Sapaan Damai Sejahtera hari ini, 8 Juni 2022, diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26-38 dengan tema taat dan tunduk. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini mengisahkan pada saat malaikat Gabriel datang kepada Maria untuk memberi kabar bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan Yesus. Kisah yang sudah sering kita dengar berulang-ulang sampai terasa biasa saja dan tidak ada hal yang luar biasa di sana. Tetapi jika kita lihat lebih dalam, bisa dibayangkan betapa terkejutnya Maria ketika tiba-tiba didatangi oleh makhluk supernatural. Hal itu saja sudah membuat seseorang gemetar dan ketakutan. Karena itu malaikat Gabriel berkata, "Jangan takut." Yang kedua adalah kabar yang dibawa oleh malaikat Gabriel, lebih menakutkan daripada penampakan Gabriel itu sendiri, yaitu bahwa pada saat Maria masih dalam keadaan perawan, Maria akan mengandung seorang anak. Pada saat itu, siapa yang akan percaya bahwa Maria didatangi oleh malaikat dan kehamilannya adalah dari Allah dan akan mengandung anak Allah yang Maha Tinggi? Pada zaman itu, akibat sosial jika seseorang mengandung atau hamil di luar nikah, dia akan diusir dan dibuang, bahkan dikeluarkan dari ikatan keluarga. Sebuah dampak sosial yang tidak mudah bagi seseorang. Hal ini pasti secara otomatis terpikirkan oleh Maria. Karena itu Maria mengajukan pertanyaan di ayat 34. "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Maria pasti sadar akibat apa yang akan dialaminya jika
hal tersebut terjadi. Dan malaikat Gabriel menjawab di ayat 35 sampai 37 yang kita baca di atas. Allah bukannya tidak tahu atau tidak mau tahu akan akibat yang bisa menimpa Maria, tetapi pesan Allah yang disampaikan oleh malaikat Gabriel menyatakan bahwa ada rencana besar yang sedang Allah kerjakan atas seluruh umat manusia dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Hal yang menggelitik adalah jawaban Maria di ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Tidak tertulis bahwa Maria meminta waktu, misalnya 3 hari, seminggu, atau sebulan untuk memikirkan penawaran tersebut. Juga tidak tertulis Maria mengajukan argumentasi atau pertanyaan-pertanyaan kepada malaikat Gabriel. Maria langsung mengiyakan dan menyatakan, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Apakah Maria mengerti dan paham akan situasinya saat itu? Saya kira tidak. Bayangkan jika kita berada pada situasi seperti itu. Jadi pertanyaannya, apa yang membuat Maria yakin, percaya, dan langsung mengiyakan penawaran dari malaikat Gabriel? Jawabnya mungkin karena Maria mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhannya. Dia belajar firman Tuhan atau Taurat pada saat itu dan meyakini bahwa Allah akan membebaskan bangsa Yahudi dan akan memberikan raja yang akan menyelamatkan bangsa Yahudi. Dengan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman Maria akan rencana Allah yang besar dan luar biasa, yaitu bukan saja membebaskan dan menjadi raja atas bangsa Yahudi, tetapi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Raja bagi seluruh umat manusia, Maria memilih untuk tunduk, taat, dan percaya akan Allah. Maria percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, janganlah kata-kata tidak ada yang mustahil bagi Allah dipelintir untuk tujuan-tujuan pribadi dan egoisme kita saja. Tetapi marilah kita melihat bahwa jika Allah berkenan dan sesuatu itu sesuai dengan kehendak-Nya, maka memang benar tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mari kita belajar seperti Maria, mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan, taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan meskipun kita berada dalam situasi yang membingungkan, kesedihan, kesakitan, atau apapun, dan kita tahu bahwa Tuhan menghendaki kita melakukan sesuatu yang terlihat mustahil atau yang tidak kita sukai, tetapi kita tahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan atas kita, kita tetap dapat berkata, "Aku ini hamba-Mu Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu." Kiranya Tuhan terus menguatkan dan meneguhkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni keterbatasan dan kelemahan kami dalam mengenal dan memahami Engkau Allah yang luar biasa. Bantu dan tolong kami untuk mengerti, percaya, taat dan tunduk akan firman-Mu Tuhan, melakukan apa saja kehendak Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.